Kau tidak terpesona oleh sisiku yang sempurna. Kau harus tak tahu malu. Wajah apa yang saya inginkan? Saya tidak mencuci wajah di pagi hari. Jika Anda tidak terpesona oleh sisi saya yang sempurna, Anda berdiri di sini. Mengapa kamu menatapku dengan bodoh? Siapa yang melihatmu? Aku datang dan melihat kau tidur. Aku takut kau masuk. Aku akan memberimu selimut. Aku tidak sengaja menjatuhkan telepon ini. Aku tidak takut. Bisakah aku menjelaskan padamu? Kau tidak kembali tadi malam. Apa yang kamu lakukan? Kembali ke sini. Jangan terlalu khawatir. Saya pikir kita bisa memikirkan cara. Sepertinya aku khawatir sekarang. Tentu saja aku tahu. Benar, saudaraku. Pergilah bersamaku untuk makan lebih awal. Sudah pergi. Cepat. Aku cepat. Itu yang dikatakan Xiao Zhao dari Departemen Perencanaan. Air di dalamnya tampaknya cukup dalam. Aku berpikir tentang satu malam. Akhirnya, aku ingin tahu. Hanya ada satu penjelasan. Adikmu sengaja mengasah. Dia tidak sengaja. Dia sengaja membuat saya sulit. Tidak bisa. Anda lihat. Saya pergi ke departemen untuk meminta seseorang. Setiap departemen mengirimi saya beberapa prajurit udang dan kepiting. Aku akan mencari bos mereka. Saya menabrak dinding di mana-mana. Mereka semua berpikir, ini adalah tugas yang mustahil. Datang ke Jiangnan kecil di sebelah perusahaan. Aku tidak percaya ini. Apakah selain empat-empat mereka? Tidak ada alternatif lain. Aku pikir kau harus sarapan. Anda bisa bekerja keras setelah makan perut Anda. Coba lihat. Sini. Diam di situ. Li Weiwei, lihat penampilanmu dari ujung rambut sampai kaki. Masih ada bekas anak perempuan yang sopan enggak? Masih ingat kejadian semalam? Lupa. Dengar baik-baik. Cewek bercanda sama orang-orang sok jagoan. Nongkrong di klub malam. Lu pikir lu siapa? Cewek nakal, sok jago mainnya? Kalau sopirku nggak telepon gue semalam, gue nggak sempat nyelamatin, lu bisa kejerumus narkoba diperkosa. Paham nggak bahayanya? Toh sekarang aman, kan abang dateng. Gimana kalau telat? Kalau beneran diperkosa? Cowok bajingan itu bisa kabur senaknya. Sisa trauma doang, gue aji jiwa mikirinnya. Kalau lu saudara, bukan cuma ngerugiin diri sendiri, tapi sekeluarga. Penderitaan seumur hidup. Dulu gue kira cuma iseng doang.
Tapi gue nggak nyangka. Sampai parah begini, kecewa berat sama lu. Orang tua kirim lu sekolah ke luar negeri. Bukan cuma buat belajar akademis doang. Tapi biar dewasa jadi manusia. Ngerti nggak? Nggak tahu, gue jalan-jalan sama orang lain. Soalnya waktu diganggu orang, abang nggak bantu sama sekali. Belang. Kenalan di mana sama orang semalam? Ngapain peduli? Jawab. Kencan via WeChat Sake. Emang kenapa? Li Weiwei. Tamparan ini masih mending. Kalau gue nggak bikin lu sadar, gue bukan abang kandungmu. Mulai besok, semua kartu kreditmu dibekukan. Kerja cuci piring di restoran keluarga Li. Gaji 2 juta sebulan. Kapan sadar? Baru boleh ketemu gue. Jangan melapor ke ortu. Sekalipun mereka sayang, kalau tahu kejadian semalam. Pasti setuju sama cara gue. Juga jangan kabur, 24 jam bakal diawasi. Mobilmu disita, mau pergi kemana? Sopir Xiao bisa mengantarmu. Mulai besok, laporkan diri ke toko tua keluarga Li. Area di pusat pameran ini terlalu besar. Menempatkan pertunjukan lingerie dan riasan di sana, seperti membuangnya begitu saja. Bahkan riak kecil pun tidak terlihat. Lalu ada kolam renang di lantai atas itu. Harganya juga terlalu mahal. Selain itu, mengadakan pertunjukan pakaian anak-anak. Apakah perlu menyewa seluruh taman bermain? Menurutku ini benar-benar pemborosan. Ya, Maaf, aku terlalu lelah sampai tertidur. Kamu masih harus lembur malam ini. kamu pulang saja dan istirahat yang cukup. Jiang Yilong. Antar Linian pulang. Tenang saja. Ayo pergi. Nona Len. Aku harus mengatakan, pengaruhmu terhadap Ouyang sangat besar. Sebelumnya aku belum pernah melihatnya. Bekerja sekeras ini. Sepertinya kali ini, dia akan bertahan sampai akhir. Pengaruhku terhadapnya. Kurasa kamu mungkin salah paham. Aku tidak mempengaruhinya apa-apa. Semua ini adalah pilihannya sendiri. Mungkin saja. Tolong antar aku beli makan malam, lalu kita kembali ke kantor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tengah malam mengantarkan makan malam, baik sekali. Bos saja bekerja keras. Sebagai karyawan, tentu harus berbagi suka dan duka. Setia kawan. Kamu datang tepat waktu. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Ini tidak bisa dilakukan, aku tidak akan melakukannya. Apa katamu? Aku tidak salah dengar, kan? Kamu tidak akan melakukannya? Inikah hasil dari usahamu yang gigih? Aku bahkan mengorbankan waktu tidurku untuk menemanimu di sini, berbagi suka dan duka.
Dan kamu bilang tidak akan melakukannya? Jangan buru-buru, bisa tidak? Aku belum selesai bicara. Tenang dulu. Maksudku, 4 pertunjukan ini tidak akan dilakukan. Tidak bisa, coba pikirkan. Kalau kita mengikuti jalan yang sudah ditentukan mereka, pasti tidak akan berhasil, kan? Kalau kita terus saja mengikuti jalan itu sampai akhir, kita hanya akan menunggu mereka menertawakan kita. Jadi, kita harus memikirkan ide baru. Membuka jalan baru. Jalan baru apa? Aku belum memikirkannya. Jangan teriak-teriak, kita harus pelan-pelan memikirkannya. Baiklah, kamu cepat makan, kenyangkan perutmu. Aku akan menemani kamu memikirkannya pelan-pelan. Semangat! Xiaoya, sudah waktunya bangun. Entah anak ini. Kemarin malam pulang jam berapa? Ayo. Beberapa hari ini, kamu tidak pulang ke rumah. Kamu bersama Lin Meiyan, kan? Benar kan? Kemarin dulu aku sendiri yang lembur, kemarin kita berdua bersama. Malam-malam di kantor. Laki-laki dan perempuan berdua saja di satu ruangan. Kamu bilang kalian hanya hubungan kerja, kamu bilang aku percaya. Nak, aku baru saja di depan semua pimpinan. Menjelaskan hubunganmu dengannya. Tapi sekarang, ternyata rumor di perusahaan itu benar. Ayah, aku dengannya hanya bekerja, karena tugas yang diberikan kakakku. Ada masalah di anggaran. Aku dengannya hanya lembur, mencari solusi. Kenapa karyawan lain sudah pulang semua? Orang-orang dari departemen lain yang dikirim untukmu sudah tidur. Kenapa hanya kalian berdua yang lembur di kantor? Ayah, aku pikir sebelumnya, Lin Meiyan sudah menjelaskan dengan jelas kepadamu. Dan kamu sudah percaya pada kami. Sekarang aku sangat curiga. Lin Meiyan menipuku. Jadi sekarang aku memutuskan untuk segera memecatnya. Kamu masih tidak percaya padaku. Bodoh, jangan lagi berharap. Orang dengan latar belakang seperti dia. Aku tidak akan pernah membiarkannya masuk ke keluarga kita. Ayah,
Aku tidak ingin dia masuk ke keluarga kita. Aku menjadikannya sekretarisku karena aku mengaguminya. Dia memiliki banyak hal yang bisa aku pelajari. Baiklah. Katakanlah. Ayah. Meskipun Lime yang terlihat kadang-kadang agak bodoh dan kikuk. Tapi dia baik hati, optimis, dan tahu berterima kasih. Dia sangat kuat. Dia memiliki nilai-nilai yang lurus dan penuh dengan rasa keadilan. Ayah, kamu tidak mengenal Lin Meian. Meskipun dia adalah seorang yatim piatu. Meskipun dunia ini tidak adil padanya dalam banyak hal. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu memiliki hati yang bersyukur. Hidup dengan optimis, positif, dan berusaha keras. Keberadaannya selalu mengingatkan saya bagaimana seharusnya saya hidup. Menjadi orang seperti apa? Bagaimana cara hidup? Menjadi orang seperti apa? Katakan padaku. Yang pasti bukan seperti diriku yang dulu. Halo, pesanan Anda sudah siap dibungkus. Baik, terima kasih. Sama-sama. Hello. Ini Xiaoyun. Makan siang bersama yuk. Oh, Kamu sekarang di mana? saya di bawah gedung grup OU. Di rumah bosan, jadi keluar jalan-jalan. Mau lihat Xiaorui. Kamu sekarang pergi ke grup O buat apa? Kamu tiba-tiba muncul di perusahaan. Bisa bikin masalah buat Xiaorui. Bukannya saya sudah janji akan mengatur waktu untuk bertemu dengannya. Kenapa kamu tidak bisa sabar? Iya, saya terlalu terburu-buru. Tapi tenang, saya tidak masuk, saya hanya jalan-jalan di luar, oke. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Dompet saya kayaknya dicuri. Saya tidak bisa bicara dulu, saya tutup teleponnya. Tolong ambilkan. Hankuri. Minker. Barangnya, keluarkan. Dompetnya di sini. Kakak, ini untukmu. Maafkan kami, Kak. Ayo, pergi. Parenti. Dua anak ini. Ini dompetmu kan? Cek, ada yang kurang tidak? Tidak sedikit. Terima kasih ya. Sama-sama, lain kali hati-hati ya.
Ada apa ini? Bukan maksud apa-apa, kenapa semua pada lihat aku? Aku ada ide. Tapi ini masih sebatas ide. Aku belum tahu bisa atau tidak, masih belum matang. Katakan. Gabungkan 4 pertunjukan jadi 1. Lanjut. 4 lokasi. Pemborosan area adalah satu hal. Yang paling penting adalah biayanya terlalu tinggi, potensi biaya di dalamnya. Kita sama sekali tidak bisa mengontrol. Masalah terbesar yang kita hadapi sekarang adalah menyelesaikan 4 pertunjukan dengan anggaran yang terbatas. Tidak peduli seberapa keras kita berhemat. Bahkan jika kita berhasil menyelesaikannya, hasil akhirnya jauh di bawah ekspektasi kita. Daripada melakukan 4 hal dengan 50%. Lebih baik fokuskan semua dana dan energi pada satu hal, yaitu 1 pertunjukan. Bagaimana dengan masalah lokasi? Kontrak 4 venue sudah ditandatangani, uang muka tidak bisa dikembalikan. Bagaimana jika kita tidak mengambil uang muka itu? Maka kita bisa menghemat uang akhir. Dengan uang akhir yang tersisa, kita hanya perlu membuat 1 pertunjukan. Artinya, kita hanya perlu membayar biaya persiapan sekali, biaya media dan hubungan masyarakat sekali. Mengenai uang muka, Liu dari Departemen Perencanaan dan Penyelenggara sudah berteman lama. Saya pikir Liu bisa bernegosiasi lagi dengan mereka. Bukan tidak mungkin uang muka itu dikembalikan. Saya pikir ide Sekretaris Lin bisa dijalankan. Dengan begitu, kita hanya perlu mendesain ulang latar belakang poster, gambar brosur yang dibutuhkan untuk acara. Tema desain termasuk 4 pertunjukan. Jika kita lebih berani, kita bisa memasukkan riasan kali ini ke dalam sesi pameran baju renang dan pakaian dalam. Saya sudah mencari tahu acara peluncuran riasan perusahaan sebelumnya. Kebanyakan dilakukan bersamaan dengan pakaian mewah haute couture. Meskipun ini menonjolkan riasan, tapi juga ada kelemahannya. Biaya dan waktu siklus haute couture terlalu lama. Kosmetik kita dijual untuk konsumen umum. Haute couture hanya akan membuat kita dan konsumen umum merasa jauh. Jadi menurut saya, acara peluncuran kali ini, riasan model harus menonjolkan keakraban, fungsionalitas dan kenyamanan. Ada yang punya pendapat? Baik, mari kita mulai dengan arah ini. Oke Lin Meian. Aku cuma beri saran sebentar. Kamu sudah menyelesaikan masalah besar ini. Aku bilang, mulai sekarang sarapanmu aku yang tanggung. Sudahlah, nanti dilihat orang kantor. Bakal ada gosip lagi. Lin Meian. Aku benar-benar terkesan denganmu kali ini. Begini, kamu mau makan apa? Bilang saja. Malam ini aku ajak kamu makan enak. Aku harus mikir dulu. Aku gak akan melewatkan kesempatan ini untuk membalasmu. Silakan, jangan sungkan. Makan. Jangan makan. Kenapa? Semuanya sudah lembek. Ayo, aku ajak dua. Kamu benar-benar manja. Lembek kenapa? Lembek gak bisa dimakan? Sudah beli, mubazir kalau gak dimakan. Aku rasa kita harus hemat waktu, cepat kenyang. Kenyang dulu baru bisa kerja. Oke. Sudah mikir belum? Sudah mikir belum? Mau makan apa? Aku bilang, balas aku dengan keras. Tunggu sebentar, aku mau angkat telepon. Halo Siu. Hello Meiyan. Aku punya sesuatu yang sangat penting, mau minta tolong. Kamu sudah pulang kerja? Aku baru pulang, ada apa? Sebentar aku kasih alamatnya. Aku punya sesuatu yang sangat penting. Aku mau kamu ambilkan, harus sampai dalam 20 menit. Aku sudah mikir, hanya kamu yang bisa aku percaya untuk menyimpannya. Oke, gak masalah, kirim alamatnya sekarang. Aku langsung berangkat. Baik. Maaf ya. Kamu juga dengarkan. Teman baikku minta aku ambilkan sesuatu. Malam ini kita gak bisa makan bersama. Apa yang begitu mendesak sampai gak bisa makan? Gimana kalau aku antar kamu saja? Lalu kita berdua pergi makan bersama,
Gimana? Boleh juga. Ayo. Jangan marah kalau aku ngebut ya. Kan kamu yang suruh aku sampai dalam 20 menit. Tapi tetap harus hati-hati. Oke, aku akan pelan-pelan sedikit. Teman yang kamu bilang ini, apa yang di Paris itu? Teman baik itu. Kok kamu tahu? Aku pernah baca diari beberapa orang. Loh, Dia namanya Susiu. Dia teman terbaikku di Paris. Waktu aku susah di Paris, dia yang menampungku. Dan waktu aku dibully, dia selalu yang pertama melindungiku. Aku kasih tahu ya, awalnya roti yang aku panggang benar-benar tidak enak, tapi dia setiap kali mencicipinya dengan serius dan selalu memberiku semangat. Iya, itu koper yang kamu salah ambil. Itu dia yang kasih ke aku. Katanya dia sudah tidak suka, tapi aku tahu. Sebenarnya dia kasihan lihat tasku yang jelek, tapi dia malu bilang. Dia bilang begitu biar tidak menyakiti perasaanku. Pokoknya, aku tidak bisa ceritakan semuanya dalam waktu singkat. Siu adalah orang terbaik di dunia ini. Selamat datang. Siu, kok kamu pulang? Kamu nangis sedih banget di telepon, aku khawatir. Sudah. Aku kangen banget sama kamu. Kak Mei, ayo lihat. Ngapain sih seharian ini? Satu piring pun belum dicuci, ya? Kamu siapa? Berani-beraninya bicara begitu ke aku. Kamu tahu aku siapa? Kalau begitu, kamu dengarkan baik-baik. Aku adalah supervisor restoran ini. Dari atas sampai bawah, termasuk kakakmu. Harus memanggilku Kak Mei. Kak Mei kenapa? Kamu percaya tidak? Besok aku bisa pecat kamu. Kasih aku HP-ku. Nona Lee, jangan main-main sama aku. Bahkan jika kamu pecat aku sekarang juga. Kamu tetap harus cuci piring ini. Kalau tidak, jangan harap pulang. Bukan? Kamu mau apa sih? Aku tidak mau apa-apa. Kalau begitu, aku kasih tahu jujur. Kakakmu sudah bilang ke aku. Di sini kamu harus patuh aturan di sini. Mau dengar atau tidak, tidak ada yang bisa melindungimu. Kalau kamu tidak cuci piring ini, aku akan temani kamu di sini. Kalau kamu mau sampai besok pagi, aku juga temani. Bagaimana? Hanya mencuci bagian dalamnya saja, tidak mencuci bagian luarnya ya? Aku sedang berbicara denganmu, dengar tidak? Jatuhkan. Terus jatuhkan. Gajimu 2.000 sebulan.
Kalau pecah 1, bayar 5 yuan. Sekarang sudah pecah 2. Bulan ini kamu hanya punya 1990. Aku mencatatnya. Lanjutkan. Jutuken. Shaolun. Sapu piring yang pecah, aku datang. Hai, apakah Li datang untuk meminta pertanggungjawaban padaku? Tidak sampai segitunya kan? Meminta pertanggungjawaban tidak berani. Setelah kejadian terakhir, sudah lama tidak menghubungimu. Jadi aku berpikir untuk meneleponmu. Untuk menyampaikan rasa simpati. Hari itu aku terlalu emosional, maaf ya. Suatu hari nanti aku akan datang ke rumahmu untuk meminta maaf pada ayah dan ibumu. Tidak perlu minta maaf padaku. Juga tidak perlu kamu datang ke rumah untuk minta maaf. Aku percaya keluarga, kita bisa saling memahami. Tapi suatu hari, aku akan mengajakmu makan seafood. Masih bisa. Terima kasih. Oja, sekarang aku pindah dari rumah. Kalau kamu ada waktu lain hari, silakan datang untuk meramaikan rumah baruku. Kamu pindah? Pindah kemana? Ini juga keputusan dadakan, menyewa apartemen di Fanghua International. Yang di Jalan Fanghua itu? Iya. Jangan halangi aku. Siapa yang menghalangi aku? Jangan halangi aku. Baiklah, lebih baik hari ini saja. Kebetulan aku ada waktu. Aku tahu ada restoran Jepang yang sangat enak. Aku akan pergi sendiri untuk membungkusnya dan mengantarkannya padamu. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Sampai nanti. Hari ini, aku sangat senang, sahabat terbaikku. Datang dari jauh untuk menemuiku. Tidak perlu banyak bicara. Semuanya ada dalam gelas ini, aku yang duluan. Berhenti, aku tidak ingin melihatmu mabuk lagi. Sekarang aku sebagai bos memerintahkanmu. Cepat ganti minuman itu dengan minuman ringan, dengar tidak? Kamu pernah lihat jamabuk, kan? Sangat menakutkan. Hal yang memalukan itu, kalian berdua jangan dibicarakan lagi. Baik, aku ganti. Aku akan minum minuman ringan sebagai pengganti alkohol. Mari kita bersulang. Bersulang. Aku duluan ya. Cepat duduk, cepat duduk. Aku belum sempat memperkenalkanmu, Siu. Tidak perlu diperkenalkan, aku sudah tahu. Wakil Presiden Grup O, Ouyang. Halo, namaku Susiu. Aku teman sekelas Meian di luar negeri. Juga sahabat terbaik Meian. Sudah lama mendengar namamu. Meian. Aku kembali kali ini, selain ingin bertemu denganmu. Aku juga ingin berbicara dengan Chen He. Kamu di rumah aku. Iya, sebenarnya ingin memberikan kejutan, tapi tidak tahan. Cepat kembali ya.
Halo. Alu, Li Shou. Maaf, mungkin aku harus membatalkan janji kita. Hari ini aku terlalu lelah, jadi ingin istirahat lebih awal. Kita janji lain kali ya. Wanita memang sulit ditebak. Sekali ini ide, sekali itu ide. Tapi kamu tidak bisa tidak makan. Tidak apa-apa, aku bisa makan makanan cepat saji. Baiklah. Terlalu keterlaluan. Dia hanya melihatmu. Dianiaya oleh wewe itu. Tidak peduli sama sekali dan pergi. Pria seperti itu egois dan menjijikan saat dia meninggalkanmu. Dia berharap tidak ada hubungan sama sekali denganmu. Mengatakan kata-kata kasar, lalu datang kembali tanpa malu. Memintamu mengundurkan diri untuknya, kamu tidak setuju. Dia hanya melihatmu. Dianiaya oleh wewe itu. Tidak peduli sama sekali, aku. Sudahlah, Siu. Hal itu sudah berlalu, jangan marah lagi. Kamu terlalu baik dan mudah ditindas. Dia memang menjijikkan, pria menjijikkan. Jangan minum sendiri. Kalian berdua bicara tentang topik wanita, aku hanya bisa minum. Jangan begitu, kamu juga berikan pendapatmu. Pria paling mengerti pria. Menurutmu, apakah dia pria yang menjijikkan? Ya, sangat menjijikan, benar-benar menjijikan. Ayo kita minum. Saya bilang, kalian berdua mabuk, hanya saya yang sadar. Apakah ini terlalu kejam? Siapapun bisa mabuk. Hanya kamu yang harus tetap sadar. Kamu sudah bingung selama 20 tahun. Kalau tahu Chenze adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Saya seharusnya tidak membiarkanmu kembali. Saya juga berharap saya tidak kembali. Setelah kembali, semuanya berubah. Lidong datang, kita naik sekarang. Lidong datang, kita naik sekarang. Teknik parkir mundur, tidak ada kemajuan sama sekali. Butuh waktu 1 menit 30 detik. Kenapa kamu datang? Ketika saya meneleponmu, saya sudah hampir sampai di depan rumahmu. Saya pikir, sushi yang enak ini, anggur yang luar biasa ini. Tidak minum sayang sekali, bukan? Makanan yang saya siapkan dengan hati-hati untukmu, pasti lebih bergizi. Daripada kamu memesan sendiri, kan? Lidong sangat perhatian, ayo pergi. Lingkungannya cukup bagus. Kenapa lampunya tidak dimatikan? Pagi ini buru-buru keluar, lupa. Bagaimana dengan sandalnya? Kamu tidak perlu ganti,
Di rumah kami tidak ada sandal pria. Wangi sekali. Mungkin pembantu baru saja selesai memasak dan pergi. Saya di kamar mandi kamar tidur. Katanya mau makan makanan cepat saji, saya pikir Nona OU. Setiap hari terpaksa makan mie instan. Hidupnya cukup enak. Anggur merah sudah disiapkan sebelumnya. Sepertinya setiap pulang harus minum sendiri. Mungkin pembantu baru saja membukanya. Belakangan ini terlalu lelah, sedikit insomnia. Minum anggur merah bisa membantu tidur. Kehadiran Lidong di rumah sederhana saya, bahkan membawa makan malam sendiri. Lain kali saya yang traktir. Dengan saya tidak perlu terlalu formal, tapi ngomong-ngomong. Kenapa kamu memilih untuk pindah sendiri? Jika kamu ingin tinggal di luar, kamu bisa pergi ke hotel saya. Saya akan mengatur satu kamar untukmu, bisa tinggal lama. Dan di sana pasti lebih nyaman, juga. Kamu seorang wanita, lebih aman. Tidak perlu, tinggal di sini karena dekat dengan kantor. Saya tidak terlalu manja dalam hal detail kehidupan. Meine Mare? Boleh. Makasih. Wine merah udah dibuka, jangan disia-siakan. Sake ini simpan aja buat kamu. Simpan di kulkas, nanti rasanya lebih enak. Oke, disimpan buat minum bareng lain kali. Lain kali ya Jack Ouyang bayar ramai. Oh yang jangan deh, soal aku tinggal di sini. Jangan bilang dia, aku gak mau mereka tahu. Oke, rahasia. Jadi dia digituin sama janda kaya? Curiga. HP-nya sini. Mau ngapain? Aku mau konfrontasi sama Chenze ini. Jangan, Siu, aku tahu kamu baik. Tapi jangan bilang dia, aku gak mau sama orang ini. Ada hubungan lagi. Sekarang bukan urusan kamu sama dia, tapi urusan aku sama dia. Aku mau tanya dia, apa sih yang lebih penting dari 20 tahun hubungan? Aku juga mau tanya, dia punya hati gak? Kasih HP-nya. Nggak. Sini. Nggak. Kasih sini. Siu, jangan macam-macam. Sini. Nggak. Sini. Jangan macam-macam, Siu. Cepat hentikan dia. Kamu malah ketawa. Siu, kamu benar-benar gak boleh telepon Chenze. Aku udah putus sama dia, dan soal ini, aku udah gak mau urusin lagi. Meian, segini aja kamu masih bela dia. Jangan anggap aku gak tahu, kamu masih suka dia. Mau kasih dia muka terakhir. Atau mungkin kamu masih ada harapan. Kamu gak mau ungkap yang sebenarnya. Aku akui, tapi 20 tahun hubungan. Bukan mau lupa ya bisa lupa. Meian. Yang. Oh ya, sini. Kuyang. Kebetulan banget. Hari ini Linian bantu selesaiin satu masalah besar di pekerjaan.
Sebenarnya malam ini aku ingin mengajaknya makan, tapi kalau begitu, hari ini aku akan bersama sahabat terbaikmu, Susiu, untuk menghilangkan kekhawatiranmu ini sepenuhnya. Anggap saja ini hadiah dari bos untuk karyawan. Aku bilang, kalian berdua setelah minum malah lebih gila dariku. Kecuali 2 tahun yang lalu, ketika dipaksa orang tua untuk makan bersama. Dalam ingatanku, sepertinya kita berdua tidak pernah makan berdua saja. Setiap kali selalu janjian untuk pergi bersama. Lalu janjian waktu pulang bersama. Pulang ke rumah masing-masing. Terlihat seperti kencan, tapi sebenarnya sibuk sendiri-sendiri. Li Zong ini mau apa ya? Tiba-tiba menghubungiku. Bahkan membelikanku makanan. Jangan-jangan setelah 2 tahun akhirnya kamu sadar. Dan berniat mulai mengejarku. Xiao Rui, sebenarnya kamu selalu hebat di hatiku. Aku sangat mengagumimu, hanya saja kadang-kadang kamu terlalu dingin. Dingin tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah pria baik sepertimu, yang bersikap sama ke semua orang. Sama sekali tidak terlihat emosimu. Apalagi apakah kamu suka atau benci, menerima atau menolak. Di hadapanmu, aku hanya seperti si kecil bertemu raksasa. Akhirnya aku tahu kenapa kamu tidak tertarik padaku. Jangan kamu malah menghindar, seolah-olah kamu tertarik padaku. Kalau begitu, untuk ketidaktertarikan kita satu sama lain. Aku punya 1 ponsel lagi, setiap hari iklan, tidak usah dipedulikan. Tambah sedikit? Anggur merahnya enak, tambah 1 gelas lagi. Tidak diangkat. Lanjut telepon. Oak. Halo Chen Zhe, ini Susiu. Aku ingin bicara denganmu. Ponselnya jatuh dari lantai atas. Pak Satpam, Anda dari komplek mana? Oke, aku tahu, ponselnya Anda simpan dulu. Nanti aku suruh pemiliknya mengambil dari Anda. Baik, terima kasih. Si tidak setia ini, sampai-sampai melempar ponsel dari lantai atas. Dia gila ya? Tidak bisa. Hari ini aku harus bicara baik-baik dengannya. Meian, kamu tahu alamat pastinya kan? Tidak tahu. Kuyang. Kalian berdua benar-benar mau cari Chen Zhe ya? Pergi, jangan sentuh aku. Kalian berdua. Ayo pergi. Kalian berdua benar-benar pergi ya. Aku belum makan lobster. Hidupmu enak ya. Anggur merah sudah disiapkan sebelumnya, sepertinya setiap hari pulang. Harus minum sendiri 1 gelas.
Kamu takut dilihat orangnya? Bukankah sudah dikatakan? Belum waktunya. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Belum sempat. Chenze, kamu tahu aku sangat berharap. Saat aku mendorong pintu masuk, kamu berdiri di sana dengan terang-terangan. Bukan bersembunyi seperti itu. Bukankah kita sudah mencapai kesepakatan? Sekarang belum waktunya untuk membuka hubungan kita. Lagi pula, kamu pikir aku ingin bersembunyi? HP kau juga jatuh. Aku juga membiarkanmu melihatku seperti anjing, jongkok di sana. Aku tidak butuh muka. Aku tidak butuh harga diri. Sekarang semuanya hilang. Hari ini 2 tahun. Kita sudah bersama 2 tahun. 2 tahun ini tidak mudah. Aku sudah berusaha keras. Aku sudah menyiapkan banyak hal. Lidong dengan mudah mengacaukannya. Apa yang bisa aku katakan? Aku malah ingin bertanya padamu. Bagaimana dia tahu kamu tinggal di sini? Kalian berdua kan tidak saling suka. Kenapa sekarang? Sekarang menyesal ya? Chenze, apa yang kamu katakan? Sudah, tidak usah bicara lagi. Tenang dulu, aku pergi. Jangan macam-macam, serius jangan macam-macam, aku mohon. Aku tidak bercanda denganmu. Ikut aku, lepaskan aku, pergi. Aku mohon, Ouyang. Ouyang, kamu bos terbaik di dunia. Bisakah kamu menarikku? Aku bilang, aku akan berdiri di sini. Bisa nggak kamu menarikku? Aku lihat kamu pergi sendiri. Bisa nggak kamu menarikku? Dengerin aku. Ouyang 1701. Apa kamu nggak penasaran? Sebenarnya apa penyebabnya? Sampai-sampai dia meninggalkan ponselnya. Aku nggak mau tahu apa penyebabnya. Mungkin dia malah selingkuh sama seorang wanita kaya. Aku juga nggak mau menangkap wanita kaya apapun. Tidak, kamu. Bisakah kamu nggak kayak Siu? Mabuk dan berbuat konyol. Aku nggak peduli, kita harus pergi. Oh, Ouyang, aku nggak nyangka. Kenapa sekarang ingatanmu bagus sekali? Kata-kataku waktu mabuk. Kamu masih ingat sampai sekarang. kamu pikir aku mau ingat? Waktu itu kamu pergi ratusan kali, tahu nggak? Aku gigit kamu, Ouyang. Ponselnya sudah dapat. Ponselnya sudah dapat. Kita pergi. Pergi. Siu, Aku pergi. Siu, ya ampun. Lepaskan aku. Ouyang. Maaf ya. Sebenarnya, begitu keluar aku langsung menyesal. Kamu bersembunyi juga untuk kebaikanku. Barusan aku yang salah. Selamat ulang tahun yang kedua. Jangan, ayo kita pergi, jangan pergi. Di sini. Ayo kita pergi. Siapa? Aku, Ouyang. Aku, Susiyu, dan Lin Maya. Chenze, buka pintunya.